selaris itu ya. Bukan selaras gitu sih, cuma setren gitu sih. Ya kita laris bukan karena trennya sih. Gimana, Pak Dut? Karena murah. Bukan karena murah, Dut. Iya, Karena murah. fleksibel kita, Dut. Oh yes benar. Fleksibel kita, leb- fleksibel. Lebih fleksibel. Apa ngeles sedikit nih biar enggak terlalu Nah, murah memang gitu. fleksibel. Oh, emang fleksibel. Memang kita diajarkan fleksibel kok. Oke. Berarti di mana-mana nih bisa nih ditawarkan. Kan posisinya fleksibel katanya harganya. Aman. Yang penting kita ada obrolan di awal sih. Tuh. Jadi Oke. masa kita paksain sih? Karena kan harga di acara festival sama acara MGS itu kan beda. Iya. Kalau MGS malam gelar seni itu yang di ngadain tuh STT STT. penggalangan dana, nggak mungkin kan kita pakai harga profesional kita. Oke. Beda sama festival. Kalau festival udah panggung besar, udah ada persiapan dan itu pure hiburan, ya kita pakai harga profesional. Oke. Boleh Tapi nyebut harga nggak di sini? Hah? Boleh nyebut harga nggak? Oh enggak. Nah, dua digit, dua digit. Jangan. Nanti kaget gitu ya. Tapi di sini kita pingin fokusnya itu di Bondes dulu sebelum kita akhirnya ke modern. Nah, gimana sih di modernisasi yang sekarang gitu ya? Udah serba teknologi di mana-mana gitulah. TikTok udah ada, Facebook, Instagram. Tapi Bondes itu tetap masih eksis gitu lah. Apakah memang karena mengikuti zamannya ikut konten juga? Iya. Makanya eksis sampai sekarang, Iya atau masih istilahnya pakai cara tradisional gitu. Sundar Bajir ini gimana sih untuk kok bisa sampai eksis sekarang gitu di dunia seni tapi tetap juga eksis di dunia modern? Iya, Boleh jawab pakai AI nggak? Enggak, jangan dong. Ya memang kita berdamai juga ya dengan situasi ya. Meskipun sekarang zaman sudah modern, ya kita harus mainkan di modern juga gitu. Jadi biar kita bisa mengikuti. Ya, Itu aja sih. menyesuaikan lah kita. Apa yang dibutuhkan masyarakat di modern bisa ikut, di tradisi bisa ikut. di tradisi. Benar. Berarti ini menjawab pertanyaan masyarakat atau sesuai dengan keinginan masyarakat? Ada sih sesuai dengan keinginan masyarakat. Oke. Karena kan mereka juga pengen nonton kita kan. Jadi pengen nonton kita nggak harus ngundang kita. Jadi Kan kalau begitu, secara marketnya harusnya gitu dong. iya, kalau ngundang kita itu ya dengan harga yang mahal, pikiran masyarakat seperti itu. Jadi kalau kita ngasih hiburannya lewat di media sosial, mungkin itu ya lebih apa namanya? Ada nilai ya? plusnya ya sedikit untuk Ya, mereka. ya. Dan nilai plus untuk kita juga. Jadi ada yang penasaran sama penampilan kita bisa mereka saksikan di sosmed gitu. Oke, secara langsung promosi, secara langsung juga memberikan hiburan secara gratis. Benar sekali. Oke, tapi itu kan perlu modal juga dari Sundar Bajir gitu kan? Ya, modalnya modal apa itu ya? sih nggak kita pikirin, yang penting kita hasilnya bagaimana ke depannya. Iya benar. Kalau di kita ya kita berkarya dulu, baru nanti kita mikirin hasil. Iya. Entah itu hasilnya positif atau negatif, ya dalam artian berpenghasilan gitu loh. Berpenghasilan. Enggak kita pikirin sih gitu. Jadi, yang penting kita berkarya, memberikan hiburan pada masyarakat itu udah senang banget. Oke, berarti masih berpikir secara apa ya? Ngayah-ngayah juga ada gitu ya? Ada, Masih. kita ada. Tradisi banget sih. Iya kalau di tradisi Ngayah karena gitu ya. kan kita terjunnya di tradisi dia. Iya. Kalau pura-pura gitu apa namanya tuh ngundang kita tuh kan kita nggak mungkin dong pakai budget. Karena itu juga pura punya kita. Iya. Ya kita jalanin aja. Sebenarnya sih Ada je sesari tunas gitu. Sing ada sesari nagih raga gitu. Adi nagih. Adi bisa nagih. Nah, ini jadi pertanyaan kok. Iya, bisa eksis gitu kan. Itu yang jadi pertanyaan. Karena apapun itu sekarang konten butuh biaya dan itu besar. Sedangkan tuntutannya itu secara istilahnya kita itu masih bisa secara fleksibel dari segi harga. Kan itu yang jadi pertanyaan juga gitu ya. Berarti memanfaatkan dana yang ada dong berarti kan. Ya kita pakai dana-dana pribadi aja. Kita Dana pakai pribadi. dana pribadi dan juga mungkin ada temen yang mau ikut join sama kita. Ikut sih atuh ya. Aku ada produk sini. Apa produknya? Nanti aku bayarin sedikit. Jadi kita Berada pakai lah. sponsor juga. Seperti itu. Ada sponsor yang ngikut sama kita. Oke. Sampai sekarang masih? Masih ada. Masih. Ya, Masih. Astung Karel lah masih ada yang percaya sama kita. Dan itu nambah terus Gus. Itu yang Oke. bikin kita mungkin ini hasil dari ngayah kita di awal gitu. Jadi sponsor itu yang nyari kita. Oke. Caranya bertahannya ternyata seperti itu guys. Jadi kita nggak perlu matok berapapun harganya yang kamu harus. Ya memang sih kita tahunya kalau dari konten kreator lain mungkin ya. Kita nggak tahu yang lain. Tapi kalau mereka itu pasti matok harganya sekian gitu ya kan. Ya. Tapi kalau Sundar Bajir nggak perlu. Enggak.
Oke. Kita ngikut aja. Ikut aja. Heeh. Kita kayak air ya, Iya benar. Ya. Benar. tapi air aki keras. Nyalain listrik tuh. Waduh, makanya ini konsepnya berbeda teman berdua. Jadinya keikhlasan yang menjadi modal utama nih ya. Ya, Karena benar. dari dulu Pak Wayan Sujana memang kayak gitu. Benar. Pokoknya ngayah akan ada hasilnya. Jadi jangan kita mikirin berapa besarnya. Yang penting kita terjun dulu, kita Berbuatlah dulu kita. berbuat dulu ya dia. Ya. Nanti akan ada hasilnya. Takutnya gini Gus, kalau kita terlalu majet, nanti takutnya kita nggak lucu. Ya, itu beban. Beban kita. Beban itu. Berapa bayarannya segini? Mahal. Iya juga nih. sih. Tapi nggak lucu. Ya, tapi kan itu tuntutan. Benar, emang tuntutan, karena di tuntutan kita untuk menghibur itu kan banyak gini juga. Banyak hal yang bisa mendukung kita. Kayak sound nih. Kalau soundnya nggak mendukung, mana bisa kita ngelucu? Karena kan Iya. pasti kita ngejual vokal nih. Jadi suara kita nggak didengar dengan jelas. Itu yang susah. Terus ada lighting juga. Kalau lighting, karena kita memainkan topeng. Kalau lightingnya nggak bagus, memetang juga. Pentas jam 12 petang disemane juga. Sing ada lampu kan kena. Iya juga ya. Nggak bisa ngelucu kita. Tapi kan itu semua konsep dasar kan. Yes. Istilahnya apapun penampilan entertainmentnya, entah tradisi atau modern, itu kan sound system dan itu pendukung dan itu vendor lain. Tapi walaupun begitu tetap dengan istilahnya kesederhanaan yang secara berpikir lah istilahnya. Iya. Kalau itu semua tetap ada ngayai juga, kembali lagi ke fleksibel masalah harga. Ada. Oke. Kita masih jalan dengan dari dulu dia. Ya. Ada opsi-opsi lain sih kalau soundnya nggak mendukung, kita tenaga lebih keras. Pakai bahasa Vokal. tubuh lah kita. Pernah kayak gitu? Pernah. Sering. Bahasa tubuh Sering? pernah. Sering. Kadang kan orang-orang tua tuh dia mikirnya gini, buat contoh di pura nih ya. Dia nggak nyiapin sound speaker aktif Speaker itu. aktif ya. Dia cuma nyiapin toa. Jadi kalau pakai toa, kita ngomong di sini yang dengar kan jauh. Jauh. Yang di sini kan nggak dengar. Iya. Nah, dari mungkin mindsetnya orang tua kita itu pangtawang aja banjarani raga ngelagain, pangtawang aja biasa. banjarani raga ngundang Sunari Bajri, mungkin seperti itu. Tapi kita nggak bisa. Kita harus ngomong dengan audien yang ada di depan kita. Karena kita bermain dengan audien di depan, bukan yang jauh-jauh sana. Iya. Dan itu kalau ya istilahnya yang lebih banyak di tradisi ya. Lebih banyak yang atau mungkin 50-50. Oh, 50-50. Iya, di tradisi kita bisa main 50. Di gini juga bisa main 50. Oke. Balance Berarti nih. dengan tantangan yang segitu berat dan itu tidak Nggak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Enggak, kita fine-fine aja. Awal-awal sih berat, awalnya berat sih. Oke. Tapi kalau sudah berjalan kita menguasai panggung, kembali lagi kepada track record kita ya. Benar. Sudah dari 2013, sekarang kan udah ya. Benar sih. salah Karena mulai. kita udah terlatih ya. Jadi bagaimanapun situasi dan kondisi di atas panggung, kita harus hajar aja. Jangan sampai kita menyalahkan soundman, Ya. jangan sampai kita menyalahkan panitia. Itu akan merugikan diri kita sendiri. Betul. Iya sih. Karena ya saling bekerja sama sih sebenarnya. Iya. Kalau kita gini ke sound nggak mendukung, kita nyalahin sound system. Mani ada nage bondres aja sound itu orang ngasih ngelatin palu ya. Ya kan, itu efek dampak negatif. Dampak negatifnya seperti itu ya. Tapi kalau kita aman beli santai gitu. Jadi Sebaliknya kita ngajung, Bin. Wih, soalnya mantap beli. Kadang kan soalnya agak-agak ya, mantap soalnya beli. Walaupun benyah sebenarnya. Ya. Kat munyine kan ben bisa ngerebes gitu kan. Mesti jebol ben kan apalagi meledak ben dak itu ya. Meledak deh. Plug gitu lagi. Cuma keplog Oh, katanya. iya. Tapi menjedar. Lebih parah daripada mekepluk tuh kayaknya. Nah, tapi ya begitu loh mungkin ya. Istilahnya mempertahankan kesenian di tengah modernisasi itu kan sangat susah dengan tantangannya di lapangan seperti itu kan. Iya. Ada yang paham, ada yang secara prepare, ada juga yang enggak gitu. ya. Benar. Jadi sekarang walaupun modern tapi tetap jalan jadinya Tetap gitu jalan. ya. Ya pada dasarnya memang dulu tidak ada speaker juga tetap jalan kesenian kan. Betul. Yes, benar. Tapi sekarang dengan adanya ini terbantu justru nemuin juga yang kayak gitu-gitu ya. Iya, masih ada. Waduh. Jadi kita punya bisa ngantisipasi juga kalau ini nggak mendukung, ya kita pakai bahasa tubuh lah kan. Bisa. Iya juga sih. Aman. Tapi ya oke lah. Jadinya terjawablah tantangan sekarang seperti apa permasalahan yang ada di lapangan dan
Sunar Bajro itu udah pastinya kayaknya udah tahan banting kayaknya udah masalah kayak gini-gini ya. Udah tahan banting, hujan badai sudah pernah. Hujanan udah biasa, Gus. Kita Oke. kita pas main tuh kehujanan ya kita tetap main. Cuma hujan saljunya belum ini. Ada ngundang ke Jepang begitu, panggilan balik Naruto gitu. Dari kakek Sugiono. Aduh, tapi it's okay teman bro. Nanti kita bahas lagi ya. Dan buat kamu yang pengen bertanya langsung aja di WhatsApp 081 1399 1054 atau mungkin juga cek langsung di channel YouTube kita RRI Singaraja Official, kamu bisa nanya langsung di sana. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja. Pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Masih bersama Batul Warta dan juga Kipli dari Sonari Bajre. Waduh, tadi kita udah bahas ternyata mereka ya tantangannya luar biasa banget. Ya entah ketemu yang sangat menurut mereka itu sangat cukup untuk tenaga mereka. Ada juga yang perlu tenaga lebih ternyata ya untuk berkesenian sama Prado. Tapi mereka tetap eksis lah, beginilah hasilnya gitu ya. Tapi setelah akhirnya berjuang kurang lebih belasan tahun ya di dunia ini, di dunia Bondres, di dunia entertainment kesenian daerah, gimana hasilnya menurut, apakah sampai saat ini udah cukup atau mau terus berinovasi lagi untuk kesenian? Kita tetap terus berinovasi. Jadi biar melatih kreativitas kita. Mungkin ya begitu. Apa jadi ya Itu begitu doang tuh. Iya. Tetap. inspirasi Jadi, kita kita biar bisa mengikuti dia. ya mengikuti dan Mengikuti zaman. Apapun zamannya kita akan latih untuk mengkolaborasikan inspirasi kita dengan zaman lah ya. Benar. Seperti itu sih. Berarti harus tetap berinovasi. Harus Lah. Ya, Karena kan kalau lawakan itu kan harus fresh. Ya. Nah, itu masalahnya. Lain sama Ya. musik. Nah, Lain sama musik. Ya, kalau musik semakin sering didengar semakin enak. Tapi kalau lawakan enggak. Jadi kita harus semakin fresh. didengar semakin bosan. Yes, benar. Ketebak kita. Tutu den buswang. Betawang jadi nih main ceritanya itu. Tapi iya sih, realitanya memang begitu ya. Memang gitu. Istilahnya semakin sering didengar lawakan itu semakin basi. Iya. Nah, Dan itu lawakan itu juga apa namanya, kita ngeluarinnya juga nggak apa namanya tuh?
ada tempatnya, Gus. Kalau musik orang makan diiringin musik enak. Iya. Tapi kalau orang makan diiringi lawakan nggak bisa. Nggak bisa. Kayak kenang kadang anak sedang makan anak yang ngaut sate gini kan nggak bisa dia. Jokesnya beda. Iya, Orang- itu agak lebih susah. audiensnya gitu. Ah. Paling susah sih kalau Bonres itu dimasukkan di acara Resepsi. Itu susah sekali tuh. Karena kan Susah. tamunya nggak fokus nonton kita. Masa iya gitu? Iya. Iya, tamu datang, ya dia datang, dia sedang nonton kita, terus kita mau nembak, tamu ini dipindah ke tempat makan, ada tamu baru kita ngeluarin tembakan, nggak nyambung kita. Jadi ya tamu yang baru datang, apa mau ngebun dari sini kita udah ada. Jadi kita kan nggak bisa menggiring otaknya. Makanya kalau nonton lawakan itu harus steril area sebenarnya. Nggak ada makanan, nggak ada minuman, biar fokus dia nonton. Coba lihat di stand up comedy. Iya juga sih. Sebenarnya kayak apa ya? Punya arenanya sendiri sebenarnya Ya. untuk lawakan. Makanya kalau ada acara resepsi kami nawarin MC Bonres ya, tak gituin. Jadi kita antisipasi. MC Bonres tak tawarin. Jadi kita bisa nge-MC Selain MC kita di bisa saat Bonres sana. apa namanya tuh resepsian gitu. Jadi kita masuk ke table kita langsung face to Itu face. ranah dua hal yang berbeda sebenarnya ya. Iya. Nge-MC secara formal di pernikahan, sekaligus juga tradisi Bonresnya. Ya, Iya. itu. Berarti pakai topeng. pakai topeng. Jadi dapat double. Kayak dapat bonus mereka. Fee-nya dapat double. Enggak. Enggak sih sama. Sama. Enggak, kita bayar satu. Udah bayar satu. Nah itu masalah ya. Itu masalah nggak sih buat Sunari Bajir selama ini atau enggak? Nah, Kalau itu jadi masalah mungkin di awal aja kita gitu. Tapi sampai sekarang kita masih bawa. Berarti kan nggak masalah. fan-fan aja sih kita. Itu keuntungan kita sih, Gus. Itu masalah seremoni itu kan susah banget untuk MC nikahan. Iya. Iya sih. MC nikahannya susah banget. Harus tahu keluarganya, harus tahu ininya. Itu Iya. kan secara formal dan semua MC mungkin bakal seperti itu. Iya. Tapi apalagi tambah lawakannya Bonres dan itu pakai topeng. Iya. Iya. Paling Jadi- topengnya melorot gitu karena kita keringetan kan. Ya harus kita ke Jadi belakang lagi dah. kelihatannya nggak formal sih kayak gitu. Iya, kalau kita ada udah santai. Ya jadi kayak ngelucu, Bonresnya ada apa tapi ya tetap harus MC kan? Iya. Iya. Tetap nyapa tamu sama datang di acara pernikahan ini semoga semuanya berbahagia di sini. Semoga doa terbaik menyertai kalian semua yang datang di sini. Itu sih. Aku nggak tahu tanya strateginya sih, tapi lebih banyak ke gimana caranya gitu. Kita ke gimmick-gimmicknya aja. Gimmick-gimmicknya aja. Ya. Oh. Kita bermain sama penonton lah langsung. Kita bermain sama penonton. Ah. Maka mungkin itu yang membuat Sunari Bajri itu disenangi ya. Kalau untuk MC ya, bisa mencairkan suasana Nah, itu dan dia. bisa ngangkat power Power, audience. Itu yang paling susah jadi MC. Mungkin kalau jadi MC orang-orang mau bisa ngomong, mau bisa lancar ngomong di atas panggung, bisa jadi MC. Tapi kalau kita ada bedanya, kita bisa ngangkat power audience, bisa mencairkan suasana, nggak ngeflat acaranya Ya, ya, gitu. Oke. Itu yang bedanya kita. Berarti di sini ini keunikan Sunari Bajri yang kamu harus tahu teman-teman berdua. Istilahnya dari sini kita tahu ternyata hidup di modernisasi, tapi untuk mempertahankan tradisi itu adalah harus menggabungkan dua-duanya. Ya. Benar. Tapi itu susah banget loh. Bagi kita Dulu sih memang susah memang. enggak, Awal-awal memang Ini susah. gak mau susah nih. bagi saya gampang. Awal-awal memang susah sih. Emang. Oh, bagi Blitot gampang. Gampang karena saya ada dia. Saya disusahkan, dia yang digampangkan. Makanya ada susah gampang gitu terus. Makanya harus pasangan. Iya. Oke. Capek sendiri Gus kerjanya, Gus. Capek. Iya, namanya kerja juga capek beli. Iya, makanya itu dah. Tapi ya mau gimana ya? Begitu caranya ya. Kita baru tahu nih, istilahnya dengan cara seperti itu bisa mempertahankan tradisi di tengah modernisasi. Jadi MC-nya ya formal di zaman sekarang dengan situasi yang sekarang dengan media yang sekarang, tapi tetap tradisinya dibawa dengan cara topeng tadi. Iya. Dan kita tahu orang-orang sekarang sudah mulai bosan dengan formal-formal. Iya, iya, iya. Iya. Emang iya banyak. Nah, Tapi itu kalau kita mainnya pakai topeng, pakai bonres, jadi orang-orang sudah tahu, oh ini acara santai ini. Enak mereka jadinya. Menikmati. Sing ngenteg sebeng negak kini. Jadi santai. Cerambeyan. lucu. Cerambeyan kan enggak kan. Kayak cara main negak menek ketundunnya lah. Ketundun lah kudu. Udah bersantai baru pentun. Oke. Berarti itu strategi yang mungkin ya. Selama ini sih kalau misalnya kita ngeliat event belum ada sih ya yang kayak Sunari Bajri. Belum. Tapi ini sampai ranah ke festival-festival juga pernah bawa topeng. Hood kota kan dulu pernah.
Hot kota Singaraja. Iya, hot kota kita pakai topeng, ya pakai semi. Dan itu tergantung juga kita lihat rundown acaranya. Kalau di rundown acaranya pas hari itu ada bondresnya, kita nggak pakai topeng. Iya, Gus. iya. Oke. Jadi biar nggak double kelihatan. Pasti mata band bondres MC ini band bondres gitu. Biar nggak kelihatan double gininya bondresnya. Jadi kita kalau ada bondres di gestarnya gitu. Jadi kita nggak pakai topeng. Oke. Kita melihat susunan acaranya juga. Dari susunan acara juga dilihat. Iya. Tapi tuntutan ada nggak pernah yang begitu? Kayak Ada. begini, aku maunya yang kayak gini. Ada Gus. Ya kita jalanin, Gus. Oke. Bukan tuntutan sih bagiku. Itu permintaan mereka sukanya yang gimana. Pakaian keren mau topeng. Pernah Ah. Gus? Pernah. Pernah Iya. bawa topi Bawa keren, pakai sepatu, celana, iya, modis keren banget. Iya, tapi pakai topeng. jas, Pakai iya, topeng, pakai jas topeng. kita. Dan itu nyambung kita. Aku juga nggak ngerti, Gus. Iya. Dia suka. Apa Keren. karena ngelihat diri kita sendiri ya? Kalau aku pakai pakaian modern dan pakai topeng masih nyambung. Kalau yang lain kok aku Enggak. lihatnya belum. Oke, punya jadi ada ciri khasnya seperti Ya, itu ya, gitu ya. Iya. Dan kita nggak memaksakan. Tapi nggak tahu, harus- karena apanya nggak tahu. nggak tahu kita. Oh nggak tahu. Entah itu kadang kan outfit nggak cocok sama badan. Apakah karena mungkin teman yang lain terlalu memaksakan harus harus pakai gini, rompi gini jas. biar kelihatan ada lucunya gitu. Kita enggak. Kita masih nyambung aja. Pakai casual kayak pakai adat kayak bisa. Iya. Acara penyembuhan tak gedut no. Oh, sudah penyembuhan lah bodine apa gantungin luang nah. Iya. Ini banyak pembelaannya dari tadi guys ya sebenarnya. Tapi kenyataannya seperti itu. Ya siapa lagi kalau istilahnya menggabungkan tradisi dengan formal itu bisa dalam satu panggung. Susah. Kemudian menggabungkan tradisi dengan istilahnya kita itu dengan modernnya juga susah. Jadi nge-MC-nya posisinya itu harus formal, tapi kita harus gayanya tradisi. Dengan bahasa yang tradisi gitu. Dengan pendidikan yang tradisi itu susah. Iya. Ya pastinya ya. Dan paling susah lagi pakai bahasanya, Gus. Bahasa. Sekarang penonton kan ya Ngeh ya. zaman sekarang ya, Ngeh zaman banget sih. sekarang. Multi bahasa. Jadi nggak semuanya bisa bahasa Bali. Hmm. Apalagi pakai sorsingge, sing ngerti penonton nih. Hmm. Jadi aku pakai bahasa kolaborasi. Bahasa kawi wono. Nggak ngerti penonton. Jadi Ini kita pakai bahasa kolaborasi, campur kita bahasa Bali, bahasa Indonesia, kadang bahasa Jepang juga, Wah. bahasa Inggris juga. Serius? Sampai kursus gak nih? Iya, kita kursus lah ya. Makanya kita mahal. Ah, syukurnya gitu ya. Ini 4 tahun di Jepang nih gue. Iya, 4 tahun. Jual aku di canang. Jepang. Awakan lama tuh ya. Oke, kita ada pertanyaan dulu. Bagaimana tipsnya dan saran upaya generasi atau Gen Z sekarang bisa tertarik atau minat untuk melestarikan seni budaya baik itu tumbuh maupun tari ya, tabuh ataupun tari ya. Dan melihat perkembangan zaman sekarang sudah sangat canggih-canggih, seakan-akan semua bisa dimudahkan. Nah, yang pertama. Yang kedua, bagaimana pendapat dan saran dari Sunari Bajri supaya seketabuh itu bisa lebih sejahtera? Dan saya katanya pernah mendengarkan ongkos seketabuh itu per orang cuma 100.000, itu sangat disayangkan banget. Itu baru Satu hari. Satu hari, yakni itu 100.000 itu sangat disayangkan sekali. Bahkan notabene seharian memakan waktu dan lebih ke ngayah jadinya. Dan gimana tanggapan teman-teman dari Sunari Bajri? Penanyanya dari istilahnya dari teman Pro 2 yaitu Dewa Karyawan Panji. Dewa Karyawan. Dewa Karyawan yang nanya. Nah, jawab tuh. Ini mertua saya ini. Serius. Coba. Kalau Tolong dijawab. yang pertama gimana tuh? Yang pertama jadi gini. Saran supaya generasi muda bisa tertarik dan minat untuk melestarikan seni budaya tabuh maupun tari. Jadi ini peran orang tua juga sih, mengarahkan di awal dari kecil. Jadi caranya ya kita kenalin dulu sama anak-anak kan. Kenalin dulu seperti ini loh. Kalau kita terjun di seni tradisi, kalau bisa megambel, bisa seperti ini, nanti akan tampil seperti ini, bisa pakai ngayah di pura. Jadi nggak ada minusnya kalau kita bisa di seni tradisi ya, nggak ada minusnya, semuanya poin. Oke. Jadi kita menjadi manusia yang bermanfaat. Bisa kene megambel kita ngayangon megambel daripada ke pura cuma nyelonong maturan nyaku panglima kene langsung boleh. Paling Kan nggak enak. omongan mesti. Jadi ketika kita datang ada hal yang bisa membuat kita bangga lah. Ada yang bisa membuat membantu orang lain lah. Bisa menggong-gong, bisa ngingkel kuning ngingkel. Oke. Itu sih gininya. Jadi tidak ada ruginya belajar Nggak ada tradisi tari ruginya. maupun tabuh ya. Nggak ada ruginya meskipun nanti kita nggak dapat panggung
panggung festival gitu sing ngidang, tapi kan kita bisa pakai di pura. Ngayah disanggah ngidang. Iya. Gampang. Berarti caranya untuk ngajaknya untuk generasi muda itu ya udah lanjutin aja. Lanjutin aja. Kita kenalin aja dulu sama anak-anak kita. Kenalin aja ya. Gini caranya ini. Kalau belajar gini bagusnya seperti ini loh. Bisa tampil di sini loh gitu. Kembali lagi ke peran orang tua. Ingat peran orang tua. Orang tua guys. Iya. Yang paling penting adalah kamu itu mau belajar dulu dan yang pastinya faktor lingkungan dan juga keluarga juga yang membantu kamu untuk Iya. mau belajar tari dan tabuh. Benar-benar. Dulu loh aku orangnya modern, Gus. Aku anak band dulu, vokalis aku. Nah, Jadi memang agak meboy karena faktor lingkungan. Di lingkungan nggak ada seniman-seniman tradisi itu, nggak ada. Jadi memang kelihatan kuno banget. Megong gitu kan, depuk gitu, ngangon udang bebu, ngangon saput bebu. ya. Kuno banget. Akhirnya aku ketemu sama lingkunganku, sama orang-orang yang memang bergelut di dunia seni. Aku ikut dan aku tahu dampaknya dan aku tahu poin plusnya. Manian bangke kargong ini ngatuang kesemu. Aja. Benar. Sing mungkin gitar ngatuang kesemu ya kan. Benar. Itu sih aku yang menyentuhku sampai bisa terjun ke seni tradisional. Oke, ada kesadaran di situ ya. Yes, benar. Yang membuat Blitut itu ternyata ini yang melekatkan diri kepada kesenian itu seperti Ada yang ini. memantik, ada yang memantik. Jadi perlu diajarkan sedini mungkin dan yang pastinya juga ada faktor lingkungannya juga ya. Iya. Dikenalkan lah dulu minimal. Benar. Apalagi Itu sekarang udah caranya. zamannya udah di YouTube bisa, oh ini lo tarik ini tarik Ya. ini kan bisa orang tua seperti itu. Pertanyaan kedua, sarannya gimana tuh buat mungkin penyelenggara acara atau mungkin juga event-event EO? Ini gimana nih masalah penabuh yang katanya masih dibayar murah? Ada nggak solusinya? Itu 100.000 ya? Iya. Itu baru 100.000, saya 50 Sudah. pernah. Saya 30.000 pernah. Pernah itu. 20.000. 30.000 Pernah. seharian. Iya. Ngomong tarian, Win. Pernah kok itu, tapi itu bukan jadi masalah sih buat kita. Nah, itu. Karena apa yang kita lakukan itu dengan senang hati enak, Gus. Iya. Coba. Makanya kalau jadi seniman nih, bedik man, sedang ban, Iya. liu man bisa keuangan, Gus. Iya. Tak pernah nggak kalau seniman beleleng nih ya, Mm. bedik anggarannya nih, tapi bisa buat karya yang luar biasa. Pernah ngerasain nggak zaman dulu kita? Iya. Pernah. Apalagi itu dikasih dana yang gede, bagaimana seniman beleleng mekeber nih ya nan? Iya nggak? Iya. Itulah beda seniman belanda daripada seniman yang lain-lainnya. Ya kita tahu lah ya posisinya anggaran pada saat itu memang sesusah itu gitu ya. Iya. Dan kalau kita memaksakan, oh harian raga 200.000, Hmm. harian yang ngomong harian raga 200.000, yang raga menggambar awai ongkosnya 200.000, nyen nganggon, nggak ada yang make nanti kita Gus. Beda baca ke tuh anak perhitungan gadi pasti gitu jadinya. Ya melepaskan pemikiran secara apa ya yang sudah tertanam sih sebenarnya yang paling Iya. susah ya adalah bagaimana menghargai seniman. Itu yang paling menjadi tugas kita sekarang sebenarnya ya. Iya. Sama kayak ini ya bilangnya Pak Karyawan bilang kalau 100.000 tuh udah murah padahal ada Blitut 30, Beli Kibli 50 pernah gitu ya. Iya zaman dulu Zaman. itu Gus. Tapi sekarang mau nggak? Mau Masih. kita. Masih mau. Oke. Selama tidak mengganggu pekerjaan Ya, oke. saya. Nyen awang Blitut ada manggung nyanan kan sing mungkin Blitutnya mak tuh. Nyanan mau tanya ini. Dot main dot ngayah menggambal. Ngayah kita. Oke. Banyak keuntungan lo ayam gamal itu. Benar, Meskipun Gus. sedikit gininya honornya. Nasi man, kopi man. Ya. Swastiastu man. Konsumsi. Bebas. Itu yang enak di kita sih. Jadi gitu ya. Tanggapannya kayak gitu jadinya nih. Dan untuk orang-orang yang mencari ataupun mau cari jasa seniman itu berpikirlah sedikit. Mereka itu berproses lama. Ya. Hargailah sedikit. Jangan lo memotong harganya 50%-nya, 80% lah dihargai dia. Seperti itu sih. Untuk yang mau cari ataupun mau menginginkan jasanya. Ya, jadi kayak gitu ya Kak Dewo ya. Jadi perlu diingatkan kembali jadinya ya. Mungkin ini keluh kesah teman-teman dari Sunda Dewi Budget bukannya untuk menyeluruhkan ya, istilahnya atau menyimpulkan bahwa harga segitu itu adalah harga yang murah bukan, tapi istilahnya eksistensi tetap menjadi yang pertama ya untuk kesenian. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara masyarakat itu menghargai seni itu yang jadi masalah. Iya. Oke. Ya semoga banyak tumbuh sekarang ya masyarakat yang bisa menghargai seni. Yes. Jadi tidak hanya memanfaatkan seni. Yes, Itu aja sih. Itu dia. Jangan berkedok ngayah terus. Nah, itu ya jadi yang menjadi polemik sampai sekarang. Tapi itu pesannya ya. Jangan sampai ngayah itu menjadi satu alasan teman-teman. Ya, suatu alasan untuk
membuat generasi muda kita bosan untuk melestarikan seni budaya Bali. Itu juga berpengaruh loh Ya. sama pertanyaan di awal. Mm-mm. Kalau dengan menghargai seniman seperti itu, maka kedepannya kita nggak tahu apakah ada generasi yang Mau atau enggak? mau atau enggak nih Ya, ya, ya. melanjutkan. Ya, ya. Itu takutnya kita. Seperti itu sih. So, jadi teman berdua mulai sekarang mencoba untuk menghargai. Kalau misalnya nih, kamu punya acara bisa undang mereka, tapi posisinya kamu harus nanya-nanya dulu ya. 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 Deal-dealan dulu. Aman, Jangan aman, sampai aman. tidak menghargai seperti komen yang tadi. Uh-uh. Ya. Oke, closing statement untuk topik hari ini, Bondres di era modernisasi. Ada nggak sih pesan-pesan yang ingin teman-teman dari Tsunade Belajar ingin, mungkin ada keluh kesah yang perlu disampaikan dari dunia kesenian Bondres atau mungkin juga yang lainnya untuk teman berdua di rumah. Ada keluh kesah deh. Keluh kesah sih tidak ada sih. Kita nggak ada keluh kesah. Kita Pesannya aman. mungkin. Kita masih di fase yang aman-aman aja. Jadi meskipun mungkin kita punya masalah pribadi kan, saya punya masalah, Cipli punya masalah, tapi kita di atas panggung harus dituntut untuk menghibur. Ya mungkin itu fungsi dari hidup kita. Saya hidup untuk membahagiakan orang lain, Tetap tanpa totalitas, harus memikirkan perasaan kita sendiri. Itu aja sih kita. tetap totalitas dan terus berkembang. Wih. Pesannya tuh. Luar biasa Bisa nih, banget. kenyam saya ini. Aduh. Nggak ada lain dia bukan mereka itu selalu istilahnya membuat kita bahagia teman berdua. Setiap performnya mereka, setiap dimanapun ketemu, nggak pernah tuh yang namanya nggak bikin bahagia gitu ya. Karena Sampai gini Gus, kita ini sampai dicap loh. apa tuh? Kalau di nasional kan ada Vincent Desta, Eh. di Bali ada kita. Iya. Iya, iya, iya. Itu sih. Tapi lebih unik. Lebih unik dong. Karena pakai topeng. Ya. Iya. Memang kita nggak bisa lepas dari ciri khas Bali. Ya. Harus ada. Meskipun kita berkarya di dunia digital seperti sekarang, kita tetap membawa nama Bali. Ada ciri khasnya. Tradisinya Entah masih itu yang kental. topengnya kayak, entah itu dari kostumnya kayak, entah itu dari musiknya atau apanya gitu. Harus ada Balinya Ya, gitu. benar. Begitu caranya untuk melestarikan kelestarian seni yang teman berdua. Jadi walaupun kita hidup di dunia modern, apa-apa media sosial nomor satu, tapi tetap kesenian nomor satu bagi kita semua sebagai orang yang berkesenian. Ya, terima kasih Blitot, terima kasih Ya. Cipli, luar biasa Mana, banget. mana. Pesannya kita ditabok lagi nih, ternyata kesenian itu penting. Jadi kita harus belajar seni dan mulai menghargai seni dari sekarang. Yes. Ya. Terima kasih Tsunade Belajar, luar biasa. Salam buat teman-teman di Sanggar yang pastinya luar biasa juga, dan semoga selalu eksis dan banyak job. Astungkare. Yes, itu dia teman Prodi 2 Tsunade Bajra untuk di Sepadah. Dan jangan kemana-mana, masih Gus Adi nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi.